yang ke-14. Saya akan bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ulangi lagi, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Renungan kita pada malam hari ini, tema saya ambil, atau tema kita, tema renungan kita pada malam hari ini, yaitu perlindungan yang membuat kita mengenal Allah. Perlindungannya membuat kita mengenal Allah. Puji Tuhan, di dalam Mazmur 91 ini, dalam judul atau temanya, tema Alkitab ini adalah dalam lindungan Allah. Sungguh bahwa kita sudah ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan selama berapa bulan kita diam di tempat, dan kita bisa merasakan bagaimana kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin bagi kita-kita yang tidak beraktivitas di luar, hanya diam saja di rumah, tapi kita boleh merasakan bahwa Tuhan menjaga kita, menolong kita. Kita dibawa masuk pada budaya aneh. Artinya yang tadinya kita bebas, kita bisa senyum cipika-cipiki. Tapi sekarang ini senyum kita tidak dilihat orang. Apa kita senyum atau tidak? Karena mulut kita ini sudah tertutup. Kita pakai masker, sudah tidak kelihatan senyum kita. Gigi kita yang cantik, yang putih, apakah gigi kita ada jendelanya, itu tidak kelihatan. Kita sudah dandan cantik-cantik, sudah pakai bedak, pakai lipstik, itu tidak dilihat keindahannya karena wajah kita ditutup lagi dengan masker. Dan biasanya kita sudah dari jauh, kita sudah salaman dengan orang, kita berusaha mendekati, kita salaman. Ini sudah iblis sudah rubah semua ini. Budaya baru. Nah, ini yang kita sedang berdoa bersama-sama supaya semua budaya keadaan ini boleh berlalu dan kita kembali pada situasi normal. Seperti biasa kita bisa bertatapan. Karena situasi ini akan membuat setiap orang itu sepertinya dekat tapi jauh. Tetangga dekat aja kita rasa kayak jauh. Orang yang jauh sekali kita rasa dekat karena komunikasi terus setiap hari. Tetangga dekat juga kita cuma nengok sebentar, dia lihat kita. Biasanya kita ngobrol cerita lama, ini dibatasi dengan aturan-aturan prosedur protokoler tentang kesehatan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita lewat ibadah ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan tetap melindungi kita, menyertai sehingga memulihkan keadaan ini dari situasi kondisi COVID ini. Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Saya akan bagi dalam 3 poin. Poin pertama adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah meluputkan dan membentenginya dengan dalam kasihnya. Meluputkan dan membentengi dalam kasihnya. Dan yang ketiga, mengenal Allah dengan benar. 3 poin ini akan saya sampaikan. Poin pertama, hatinya melekat kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur, kita lihat di dalam Mazmur pasal 1, 91 ayat yang ke-15. Poin pertama, Mazmur 91 ayat yang ke-15. Tadi 14 kita baca, sekarang yang 15-nya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini dia. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berbicara berseru artinya berbicara tentang menghadap Tuhan, dan bergumul dengan Tuhan artinya berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Menghadap Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita hari-hari ini di dalam 10 hari ini adalah hari penantian ketuangan hari Roh Kudus, ketuangan Roh Kudus, ya, hari Pentakosta. Ya, jadi dalam hari-hari ini semua pada berdoa, termasuk kita semua berdoa dalam 10 hari ini. Nah, bagi kita yang berdoa, kita setiap saat berseru kepada Tuhan, kita membangun sebuah komunikasi kita di dalam doa kepada Tuhan.
persekutuan kita dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kita menghadap Tuhan terus menerus. Ayat 15 ini katakan, bila ia berseru kepadaku, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berseru itu bermacam-macam. Di dalam doa kita bisa bertanya, di dalam doa kita bisa minta petunjuk Tuhan. Hal-hal yang membingungkan kita, hal-hal yang tidak mengerti, kita bertanya, kita kembalikan kepada Tuhan. Di dalam komunikasi kita, kita berdialog dengan Tuhan, kita bergumul dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini bisa terjadi? Apa rencana Tuhan? Dan pada akhirnya Tuhan menjawab. Karena terus menerus menghampiri Tuhan, terus menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan kenal orang-orang yang datang kepada Tuhan setiap saat. Orang-orang yang datang kepada Allah setiap saat, dia kenal setiap saat. Ya, kita kalau ada keluar tamu yang tiap hari datang terus datang bertamu terus dengan kita. Siang malam kita buka rumah kita buka hati kita menerima tamu siang malam, orang itu kita mengenal dia. Tujuannya dia apa? Itu terus pada akhirnya juga kita bisa tolong dia. Kalau dalam tujuan yang baik sesuai, kita juga bisa bantu, kita tolong. Itu kita secara manusia, apalagi Allah. Dia mengenal hati kita untuk dia menolong, membantu kita. Tetapi mari kita melihat di sini bahwa harus kita akui bahwa kita sudah melewati masa-masa yang berat, ya, di mana awal-awalnya situasi yang mencekam ini membuat kita semua harus terkurung benar. Tidak bisa keluar sama sekali, kita terkurung. Tapi Tuhan tolong kita. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita tetap sehat. Saya percaya jemaat semua di rumah sehat, kita semua sehat. Dan kita memasuki saatnya, pemerintah juga kembali mengingatkan untuk gereja masjid dibuka lagi. Nah, kita harus bersyukur bahwa Tuhan membawa kita dalam situasi ini. Kita baik-baik saja. Kita baik-baik, suami baik, anak-anak baik, cucu anak mantu baik, kita semua baik dan sehat-sehat. Itu harus kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Karena kita berdoa. Kita berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan, sehingga Tuhan dengar doa kita. Di dalam ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Karena doa. Karena kita berseru kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, dan kita berdoa terus-menerus supaya Tuhan tolong. Tuhan bukan tolong kita, tapi ada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan menolong adik kita, kakak kita, mama, papa kita, semua keluarga kita. Tuhan tolong, Tuhan jaga supaya semua aman. Dan puji Tuhan ternyata semua aman sampai hari ini. Saya sendiri belum dapat informasi ada keluarga yang sakit berat, tidak ada informasi. Berarti saya rasa semua baik-baik, sehat-sehat. Kalau ada apa-apa pasti saya dihubungi. Saya lihat sampai saat ini semua tidak ada beban-beban doa, semua berjalan. Oke, puji Tuhan. Saya bersyukur karena kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab bahwa dia melindungi kita, dia menyertai kita. Dan dalam lindungannya kita merasa aman. Kita lihat itu ayat poin yang pertama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Artinya Tuhan memberikan jawaban kepada kita di dalam kita bergumul dengan Tuhan, dalam kita berdoa, kita minta petunjuk, dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab itu buat kita. Aku akan menyertai, selanjutnya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan tahu benar hati kita. Seperti apa hati kita? Hanya Tuhan yang tahu. Tetangga tidak tahu, anak-anak tidak tahu, suami, tapi Tuhan tahu hati kita. Dalam kesesakan itu tidak enak. Sesak napas itu tidak enak. Situasi kita seperti itu. Tapi Tuhan meluputkan kita. Dalam situasi ini kita diluputkan. Artinya kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa dia menjaga kita, dia melindungi kita. Nah, melalui penjagaannya, perlindungannya, supaya kita mengenal ternyata Tuhan ada. Tuhan itu tidak jauh. Pada waktu kita berlindung, kita berserah, kita berseru kepada Tuhan, dia ada. Dia jawab doa kita. Waktu kita sakit, waktu susah, Tuhan menyediakan berkat buat kita. Kita dapat kejutan-kejutan itu luar biasa di masa-masa seperti ini.
ada makanan, padahal kita tidak kerja. Kita bisa makan, bahkan kita bisa istirahat. Si Tuhan, padahal kita tidak kerja apa-apa. Itulah hebatnya perlindungan Tuhan buat kita. Dan kita sehat-sehat sampai sekarang. Kita bersyukur, kita bahagia. Keluarga semua sehat, ada yang sakit, tapi Tuhan sudah sembuhkan. Itu satu kebahagiaan luar biasa buat kita. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan menyertai kita dalam kesesakan. Dalam masalah, mungkin kita rasa begitu berat beban. Ya, kita mungkin rasa begitu berat beban tumpangan dalam keluarga, ekonomi, bahkan masalah-masalah kesehatan dan lain sebagainya. Tapi di sini firman Tuhan katakan, aku akan menyertai dia. Artinya di dalam segala keadaan itu Tuhan ada dan Tuhan menyertai. Tuhan tolong. Dan mungkin kita merasa ini tidak mungkin. Yakin bahwa ketika kita berseru, kita bertanya, kita berdialog dengan Tuhan, pasti Tuhan jawab. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan yang tahu hati kita. Sepanjang kita mengandalkan, berseru, berdoa, berdialog, terus menerus kita menghampiri Tuhan, berkomunikasi, dia jawab doa kita. Doa orang benar itu besar kuasanya. Kita berseru di dalam doa kita, Tuhan menjawab doa kita. Oleh sebab itu mari bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Dari tengah-tengah bahaya, Tuhan meluputkan. Dalam situasi yang sulit, Tuhan meluputkan kita. Kita bangga, kita punya Yesus yang baik, Allah yang baik menjaga kita, meluputkan kita dari bahaya. Mungkin kita bisa celaka, tapi Tuhan meluputkan. Kami di pastori juga ada ketabrakan, tapi Tuhan luputkan. Jadi tengah-tengah bahaya. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin Tuhan luputkan tengah-tengah bahaya, tapi Tuhan luputkan, selamatkan. Ya, patut mengucap syukur. Kita dalam perlindungannya, kita mengenal Allah. Melalui semua keadaan itu, kita mengenal Allah. Keadaan yang terjadi ini, kita mengenal Allah. Bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, dia memelihara, dia menjaga kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia menyediakan kita makanan. Dia memberingkan kita di padang rumput yang hijau. Kita nikmati. Di Facebook itu ibadah di mana-mana. Bapak Ibu buka langsung bisa. Khotbah-khotbah yang luar biasa, pujian-pujian yang membawa sukacita, membawa kita dalam hadirat Tuhan. Itu luar biasa. Semua Tuhan izinkan itu supaya kita tidak kering, tidak kosong, tidak hampa. Tapi hidup kita diisi oleh hal-hal yang indah, hal-hal rohani. Mengisi hidup kita, menghiasi hidup kita. Sehingga kita penuh dengan damai, sukacita, kita bahagia. Tuhan sudah siapkan itu semuanya buat kita. Oleh sebab itu, ayat ini katakan, aku akan meluputkannya dan akan memuliakannya. Dan Tuhan perlihatkan kemuliaannya kepada kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua, meluputkan dan membentenginya. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Tadi 91, sekarang kita buka 34. 34 ayat yang ke-7. 34 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Ulangi lagi, saya baca ayat ini. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Orang yang tertindas. Situasi keadaan itu sepertinya menindas kita. Tetapi di dalam keadaan itu kita bangkit dan kita berseru nama Tuhan. Di dalam situasi ini kita bangkit dan kita berseru, Tuhan tolong saya. Pada waktu kita berseru, di situ Tuhan dengar doa kita. Harus ada seruan dari kita. Oleh sebab itu Mazmur katakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Luar biasa. Situasi ini membuat kita tidak berdaya. Pada waktu kita berseru, Tuhan dengar. Lalu selanjutnya, ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Tuhan menyelamatkan dari kesesakannya. Artinya keadaan yang terjadi ini tidak akan bertahan lama, sebab Tuhan menyelamatkan dari kesesakan.
Kita tidak bisa keluar untuk mencari uang. Kita tidak bisa bekerja. Kita biasanya bebas kemana-mana. Ruang gerak kita, ini semua dipangkas habis. Sesak rasanya. Tiap hari harus tatap tembok. Harus lihat di sekitar, balik lagi lihat. Itu memang menjenuhkan, membosankan. Tetapi mari kita melihat firman Tuhan ini katakan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Sesak. Situasi ini membuat tersesat. Siapapun itu. Tidak enak. Sampai rasa bosan. Kapan keadaan ini bisa dipulihkan? Tapi puji Tuhan. Sudah ada kabar gembira bagi kita. Bahwa ibadah akan dibuka lagi. Dan situasi bisa kembali lagi. Tetapi kita tetap dalam protokoler. Kesehatan kita harus kita jaga baik. Karena kita sendiri yang harus jaga untuk kita baik. Ya, semua aturan-aturan kita ikuti. Dan kita terus berdoa. Semua keadaan budaya baru tadi saya katakan. Yang membuat kita tertutup dengan orang lain. Biarlah itu bisa boleh berlalu. Kita kembali kepada keadaan kita seperti semula. Bahwa kita bisa senyum, canda, tawa, ria. Dengan keluarga, dengan orang di sekeliling kita. Tuhan pulihkan keadaan itu. Ini menjadi harapan kita semua. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, mengenal Allah dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Kita buka. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Melalui tuntunannya, melalui perlindungannya, Dia menuntun kita, Dia membawa kita dalam situasi ini, sehingga kita mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tolong kita. Tuhan pelihara kita. Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan mencukupkan, Dia kasih kekuatan kepada kita. Dan keajaiban Tuhan itu terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam situasi yang sulit. Kita diberkati Tuhan, itu luar biasa. Kita tidak kerja apa-apa, tapi kalau sampai kita pegang duit yang banyak, itu luar biasa. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam situasi yang sulit, kita masih makan enak, kita menikmati sampai kelimpahan. Itu luar biasa. Dalam situasi yang sulit, kita masih membagi berkat dengan orang lain. Itu luar biasa. Di sini kita mengenal Allah. Bahwa ternyata Tuhan itu hidup. Artinya, dalam kita berseru, kedekatan kita dengan Tuhan, semakin hari, semakin kita terus menerus menghampiri Tuhan. Pagi, siang, sore, malam kita menghampiri Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita bertanya, kita berdialog dengan Tuhan. Minta petunjuk jalan keluar dari Tuhan. Dan kita menyerahkan semua masalah kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa kita. Luar biasa. Di situ kita mengenal Tuhan. Dan ini cara Tuhan mengajari kita melalui keadaan ini. Untuk kita mengenal Tuhan. Mari, situasi ini Tuhan mengajarkan kita mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada dan Dia berkuasa bagi kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan di dalam perlindungannya kita dituntun. Supaya tercelik mata kita memandang Tuhan, melihat Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada untuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari di waktu yang akan kita lewati lagi ke depan, itu kita jalani ke depan. Situasinya akan kembali dipulihkan, pasti Tuhan tolong kita. Mari kita mau terus berseru. Walau kita sudah berdoa, tetap kita berdoa. Nah, semakin kita berdoa, Tuhan akan menjawab, memperlihatkan kemuliaannya. Tuhan perlihatkan kemuliaan bagi orang-orang yang dikasihi, bagi anak-anak Tuhan yang dikasihi. Artinya Tuhan memperlihatkan mujizat dan kuasanya bagi anak-anaknya. Poin pertama adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, hati kita benar-benar kita nyatukan dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam hati kita. Di situ kita dengar Tuhan berbicara dengan kita. Baik, poin yang kedua, Dia meluputkan dan membentengi kita. Dan poin yang ketiga, mengenal Allah dengan benar. Mari kita mengenal Tuhan dengan benar. Ada orang mengenal Tuhan dengan cara yang salah. Tapi kita mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Kita beribadah benar, kita bersekutu, kita dituntun, kita diarahkan. Kita mengikuti petunjuk-petunjuk firman. Sehingga kita ikuti aturan Tuhan. Kita tidak ikuti cara kita sendiri yang bertentangan. Kita ikuti aturan Tuhan.
kita dituntun sehingga kita mengenal Tuhan dengan benar. Dalam situasi yang sulit, kita dilindungi oleh Tuhan, sehingga melalui perlindungannya kita mengenal Allah dengan benar. Sebagai kesimpulan, Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya baca ulangi lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Katakan amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sampai hari ini kita akan tetap berkata, Tuhan, Engkau baik buat saya. Terima kasih kalau Tuhan boleh bawa kita dalam situasi ini. Semua baik buat saya. Semua baik. Kita sudah mengecap, hati kita merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan hidup dan Dia ada. Dia segalanya bagi kita. Dia sumber berkat kita, sumber pertolongan kita. Dia dokter yang menyembuhkan kita. Dia penolong yang setia bagi kita, menemani kita dalam kesesakan, dalam kesendirian. Dia menolong kita pada waktu kita berseru. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.